Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rizky Putri, peserta Latsar CPNS 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 18, Kelompok 3, NDH 21. Tupoksi saya yaitu pelaksana terampil fisioterapis. Unit kerja saya di Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Kali ini saya akan memaparkan tugas agenda 3, yaitu tentang identifikasi isu dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Beberapa tahapan analisis isu dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN adalah: pertama, mengidentifikasi beberapa isu atau masalah terlebih dahulu. Kedua, menentukan isu prioritas dengan menggunakan teknik lapisan penetapan kualitas isu dengan kriteria APKL. Ketiga, menentukan analisis akar masalah dengan menggunakan metode alat bantu Fishbone. Keempat, menentukan alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Kelima, menganalisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Keenam, menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi isu masalah di tempat kerja saya. Ada beberapa isu. 1. Tingginya jumlah pasien penderita nyeri sendi, terutama lansia. 2. Sebagian masyarakat berpendapat fisioterapi sama dengan tukang pijat. 3. Jumlah pasien yang ditangani setiap hari berbanding terbalik dengan jumlah tenaga fisioterapis. Tahap berikutnya adalah menentukan prioritas isu. Kali ini saya menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Isu pertama, tingginya jumlah pasien penderita nyeri sendi terutama lansia. Untuk aktualnya nilai 5, problematiknya nilai 5, kekhalayakannya nilai 5, kelayakannya nilai 5, dengan jumlah 20. Isu kedua, sebagian masyarakat berpendapat fisioterapi sama dengan tukang pijat. Nilai aktualnya 5, nilai problematiknya 5, nilai kekhalayakannya 4, nilai kelayakannya 4. Jumlah yang didapat adalah 16. Isu ketiga yaitu jumlah pasien yang ditangani setiap hari berbanding terbalik dengan jumlah tenaga fisioterapis. Nilai aktualnya 5, nilai problematiknya 5, nilai kekhalayakannya 3, nilai kelayakannya 4. Didapatkan jumlah 17. Dari hasil jumlah tersebut didapatkan prioritasnya adalah isu tingginya jumlah pasien penderita nyeri sendi terutama lansia. Kemudian menentukan analisis akar masalah. Di sini saya menggunakan metode Fishbone. Isu yang diambil adalah tingginya jumlah pasien penderita nyeri sendi terutama lansia. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, dari segi individu, yaitu bisa berupa lifestyle, faktor usia, dan berat badan seseorang. Dari segi lingkungan, penyebabnya bisa risiko pekerjaan. Dari segi sistem, penyebabnya karena kurangnya sosialisasi pada kasus nyeri sendi dan adanya BPJS sehingga akses untuk mendapatkan layanan kesehatan sangat mudah. Dari segi skill, belum adanya upaya preventif dalam menangani jumlah pasien nyeri sendi dan fisioterapisnya di sini lebih sedikit daripada jumlah pasien yang berobat. Selanjutnya, kita akan menganalisis pemecahan masalah menggunakan metode SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength atau kekuatannya, di sini tenaga fisioterapis memiliki visi dan misi yang sama dalam penanganan kepada pasien, dan memiliki alat yang cukup lengkap dan canggih dibandingkan rumah sakit lain. Kelemahannya, the weakness, kurangnya sosialisasi dan upaya preventif kepada masyarakat tentang penanganan nyeri sendi, dan jumlah fisioterapis yang kurang dalam menangani pasien yang jumlahnya terus meningkat. Opportunity-nya, fisioterapis dapat meningkatkan skill mereka dengan mengikuti berbagai pelatihan, dan rumah sakit ini adalah tipe A sehingga dapat dilakukan peningkatan SDM maupun sarana dan prasarana. Threat atau ancamannya, kurang optimal dalam pelayanan karena jumlah pasien lebih banyak daripada fisioterapis.
Kedua, antrian yang begitu panjang menjadikan pasien memilih alternatif lain seperti tukang urut. Adapun dampak isu jika tidak diselesaikan, yaitu apabila tingginya jumlah pasien penderita nyeri sendi terutama lansia tidak ditangani, maka akan menyebabkan tenaga fisioterapis yang kewalahan. Jika hal ini terus terjadi, akan mengakibatkan pelayanan yang kurang optimal. Pelayanan kurang optimal akan mengakibatkan kemampuan pasien dalam beraktivitas menurun, sehingga kepuasan pasien terhadap rumah sakit pun menurun. Adapun gagasan kreatif dalam penyelesaian isu tersebut adalah: pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang nyeri sendi dan penanganannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membuat video sosialisasi yang menarik, berisi informasi penanganan dan pencegahan nyeri sendi yang dapat dilakukan pasien di rumah. Kedua, melakukan tindakan preventif, yaitu melakukan senam lansia rutin, dengan cara melaksanakan senam rutin secara daring, sehingga para lansia bisa tetap mengikuti senam di rumah dengan fisioterapis sebagai instrukturnya. Itu tadi penjelasan saya mengenai analisis isu berdasarkan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih yang telah menonton video sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.